apalagi orang tua gue gitu. Jadi nggak usah pada misalnya orang keluarga dulu dong gitu, orang lain aja aku mau bikin seneng, apalagi keluarga aku. Kalau soal keluarga sebenarnya harusnya ya kalau aku kan orang Batak ya. Kalau di adat aku tuh malam tahun baru tuh biasanya kita tuh kayak ada kita melakukan salah satu kegiatan jam 12 malam nanti. Ini serius, aku lagi serius. Itu namanya mandok hata. Semua keluarga berkumpul itu saling ngeluarin unek-uneknya. Meminta maaf, lebih ke meminta maaf gitu. Apa yang udah dilakukan di 2023 yang bikin orang tua aku atau aku sebagai anak perempuan paling kecil bikin kakak-kakak aku semua ngereok gitu. Maaf gitu. Berarti nanti pada kumpul. Iya, lagi pada kumpul. Terus karena kebetulan aku di sini kan lagi buka usaha nih. Ngumpul di sana. Aku tadi habis dari sana. Cuman aku bukan menghindari hal itu gitu. Dan biasanya besok tanggal 1-nya setelah akhirnya kita maaf-maafan, karena yang ngumpul itu jadi gini, kakak-kakak aku yang udah menikah itu pasti harus ikut ke suaminya dulu. Otomatis di rumah tuh cuman ada aku, Cito, adik aku yang cowok, sama kakak aku. Gue gak ada salah sama mereka. Kalau sama Cito yang banyak salah sama aku. Harusnya Cito bersyukur aku gak ada di rumah, karena dia tidak usah menangis-nangis minta maaf kepada aku. Kalau sama Omen juga yang salah sama aku. Aku yang cowok. Kakak aku juga yang salah. Nah, kalau mama papa aku tadi aku udah duluan meminta maaf dan bersujud di hadapan mereka, memohon doa untuk yang terbaik aku di 2024. Dan aku mau momen itu aku lakukan bertiga. Gak boleh ada yang lihat gitu. Aku udah menyampaikan heart to heart aku. Intinya apa yang aku lakukan akan membuat kedua orang tua aku harus bahagia sebelum mereka itu intinya aku mau membalas budi gitu. Dan aku meminta restu kalau aku akan ngeluarin single aku di bulan Januari nanti. Karena kenapa aku seserius itu minta sama mereka, doa ke mereka, karena sebenarnya keluarga aku itu nggak suka aku ada di, ya nggak. Aku akan memegang teguh larangan apa yang udah dikasih tahu orang tua aku ke aku. Bahkan kadang-kadang malam minggu itu mama aku tuh paksa aku untuk pergi keluar. Jadi ya emang kayak pernah dengar ceritanya Michael Simo, masih ingat ya? Emang susah dilupakan sih. Sorry canda ya. Ini mau ganti tahun nih. Kalau misalnya kita ada salah, kita minta maaf.
Kita kan baru denger ya, was tahu. Udah deh. Kalau di sini ada cowok-cowok yang typing, kita anggap aja nggak ada ya. Terus akhirnya papa aku bilang gini, baik Kak Fem. Kecuali udah nggak usah diomongin. Agak sensitif kalau di sini ngomongin cowok. Nggak banyak sih yang suka sama aku. Aku juga nggak cakep-cakep banget. Cuman paling nggak tuh aku maunya lagu itu. Minta maaf ya kalau aku emang kayak gini orangnya. Kalau aku nggak suka, aku akan bilang nggak suka. Kalau nggak enak, aku akan bilang nggak enak. Kalau enak, aku akan bilang enak. Gitu. Aku orangnya akan memberitahukan apa adanya yang ada di dalam hati aku gitu. Terus aku orangnya udah ya, nih jadi panjang nih, lanjut. Terus katanya papa aku bilang ini ya, aku mau cerita. Papa aku bilang ini. Enggak, aku nggak akan nangis karena aku udah nangis tadi. Kata papa aku gini, lakukan yang buat aku bahagia. Satu yang mereka mau itu lihat aku bahagia. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dengan kesuksesan aku. Karena mungkin umur papa juga gak akan lama lagi. Enggak, papa aku sehat. Cuman kalau papa mama aku mau, maksudnya di sisa hidup mereka itu anak-anaknya hidup bahagia gitu. Gitu guys. Semoga apa yang kamu pilih jalan ke depannya. Lanjut, tadi nangis kenapa? Ya ini aku lagi cerita. Semoga apa yang kamu pilih, langkah kamu yang udah kamu pilih, kamu gak jadi capres, tapi kamu jadi penyanyi. Bukan capres, cawapres. Kok capres? Kamu lebih memilih jadi penyanyi. Itu nggak salah, karena memang dari kecil juga papa aku yang menjerumuskan aku di dunia ini. Papa aku sendiri. Karena memang aku itu bisa nyanyi adalah otodidak ya. Aku dari kecil, aku itu nyanyi, percaya nggak percaya, dari umur 4 tahun aku udah nyanyi di mana-mana, depan rumah orang, nyanyi di Ancol, Taman Mini, Ragunan, semua tempat wisata di Jakarta aku udah pernah nyanyi. Iya, maksudnya kalau pergi ke Ragunan ya aku pasti nyanyi, di mobil aku nyanyi gitu. Jadi dari dulu kecil itu aku ikut sanggar gitu kan. So aku nyanyi kemana-mana. Yang nganterin itu papa aku. Mama aku nganterin aku dulu nyanyi kecil. Itu waktu kelas 6 SD. Itu di Menteng. Aku masih ingat di Chris Gallery. Nyanyi lagu pas hari ibu. Sekali doang. Karena memang mama aku tuh maunya aku tuh sekolah gitu. Maunya aku jadi kepala sekolah. Jadi aku kayak gini kan atas bentukan dari tuntunan dari keluarga dan orang tua juga kan. Akhirnya kalau papa aku memang ada jiwa Indonesia
Indonesia bagian tengah udah tahun baru. Febri Verona belum mandi. Buat kakak-kakak yang berada di Indonesia bagian tengah, Wita yang udah tahun baru, aku ngucapin selamat tahun baru 2024. Tinggalkan yang lalu. Tapi kalau yang lalu masih bersama kalian, jangan ditinggalin. Tinggalkan yang harus ditinggalkan, bawa yang harus dibawa. Yang harus lo tinggalin. Kalau emang tuh keberatan tasnya, tinggalin dulu. Tinggal siapa tahu tahun depan bisa dibawa lagi kan. Gitu. Gimana ya? Aku tinggalkan aja dulu kan. Tahu kadang-kadang gini, kadang-kadang yang gue tinggalkan itu ternyata masih nungguin loh. Karena apa? Karena gue nggak pernah kasih treat yang nggak baik buat orang-orang yang pernah deket sama gue. Dan kalau emang itu nggak baik, gue percaya alam, Tuhan, semesta akan bantu gue untuk ngelepasin itu dengan ikhlas gitu. So, di hidup gue tidak pernah ada menangis untuk laki-laki. Memohon untuk tidak ditinggalkan, itu gak pernah. Dan Tuhan tidak pernah kasih gue untuk seperti itu. Ya kan? Gue bersyukur, jadi setiap gue punya pasangan dan gue harus berakhir, gue dikasih hati yang berakhir udah gitu, lepas gitu. Tapi banyak makhluk hidup di dunia ini yang bilang gue tuh belum move on gitu. Belum move on dari yang mana? Yang mana? Gitu. Apa sih Viola bolak-balik? Udah di situ kata papaku, lanjut ke yang tadi aku ceritain soal aku dan papa aku dan mama aku sebelum aku tinggalin rumah tadi untuk balik ke rumah aku. Terus satu pesan dari papa aku nggak boleh sombong. Aku nggak boleh sombong sama siapapun. Harus tetap jadi aku yang seperti ini gitu, yang dimana keluarga aku tahu aku seperti apa gitu. Semoga dengan sorry ya kak, ini ada yang teleponin. Aku juga minta maaf buat orang-orang yang menganggap aku sosok perempuan yang sangat sombong sekali. Tapi honestly, jujur aku bukan orang yang sombong. Kalau aku tidak mau angkat telepon, berarti aku emang tidak mau sama orang yang telepon aku. Gitu. Dan aku bukan tipikal perempuan yang bisa iyain dan bisa berkomunikasi sama banyak laki-laki. Kalaupun kalian berpikiran kalau gue itu adalah orang yang angkuh atau susah untuk berkomunikasi, itu salah. Karena gue juga punya satu sisi pribadi gue yang gak diketahui banyak orang. Itu harus, bagi gue itu memang harus seperti itu gitu. So di luar sana masih banyak manusia yang diciptakan oleh Tuhan, perempuan yang diciptakan oleh Tuhan yang pasti baik gitu.
bukan cuman gue. Jadi harus punya hati yang besar, karena beruntung lo ketemu sama gue yang gak mau manfaatin lo gitu. Maaf telat masuk karena Aura, dan gue terlalu bisa to the point gitu. Gue baca setiap message WA yang masuk ke handphone gue tuh gue baca, tapi itu hak gue untuk membalas. Ya. So gue makasih yang udah ngucapin gue Merry Christmas, Happy New Year, kasih wish ke Febri. Semoga wish yang baik juga ke kalian, doa yang baik juga buat ke kakak-kakak juga yang mau ngucapin ke aku. Dan sekali lagi aku mau kasih tahu, aku tuh sangat tidak menginginkan gift dari kakak-kakak yang hadir di sini. Tapi bukan berarti saya sombong, karena aku udah ngomongin ini lama banget. Karena yang aku butuhin di live itu adalah aku punya teman ngobrol secara virtual gitu. Jadi give atau tidak give, aku tetap respect sama kakak-kakak yang ada di sini. Ya, Ojo nangis. Aku udah puas tadi, aku nangis udah puas sama orang tua aku. Aku nggak mau nangis, cuman aku mau kasih paham. Kalian bisa kasih ke yang membutuhkan. Bukan aku bilang kayak gitu, aku nggak ngebutuhin gitu ya. Cuman not from here gitu. Karena ini media yang aku gunakan untuk sharing. Kalau misalnya pun boleh taruh ke treasure box untuk kita rasakan bersama gitu aja sih. Tapi kalau mau ngasih oke, kalau minimal sih TU aja 3. Aku nggak mau terima yang lain selain TU. Gimana? Deal? Atau kalian mau aku jadi yang kayak gitu? Mau? Enggak kan? Enggak, karena aku juga gak punya jiwa minta-minta. Aku tidak bisa. That's why aku punya hubungan sama manajer aku. TikTok aja pasti agak renggang, karena memang harusnya alangkah baiknya kita mengikuti rules ya, kayak PK gitu. Nggak bisa aku gitu. Satu, aku nggak bisa minta-minta. Kedua, aku nggak bisa kalah. Aku nggak suka kalah gitu. Jadi aku harus menang. Gimana caranya? Daripada aku nge-give ke diri aku sendiri, mending aku nge-give ke orang lain. Gitu. So, yang nge-give sendiri itu namanya sombong gak? Itu namanya menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Beda sama nge-give ke orang gitu. Kalau nge-give sendiri itu namanya kayak aku aja diri aku pribadi, kalau ada ngeliat orang nge-give sendiri, how come gitu, maksudnya kayak lo mau dilihat apa itu sih kak gitu. Sorry to say kalau misalnya ada yang pernah melakukan itu. Banyak kok di sini di live TikTok katanya pengen menang terus. Ya makanya aku punya jiwa yang harus menang terus, nggak bisa kalah. Terus tapi aku nggak bisa minta-minta atau aku menjaga hubungan baik sama orang atau spender aku. Terutama misalnya kalau aku pasti dapat spender cowok gitu, terus aku harus treat
aku nggak bisa karena aku spender. Bercanda loh, cuma bercanda aja, pada langsung dimasukin hati. Intinya gitu. Jadi aku kalau mau live-nya rame aku tinggal telepon sih. Aku di booster namanya. Cuma itu kayak maksain ya. Itu di booster itu semua yang buka aplikasi TikTok Live itu semua itu akan muncul kita, setiap di slide ada kita itu. Enggak, aku maunya orang yang ngeliat aku aja gitu. Emang kita sama-sama dikasih rezeki untuk bertemu gitu. Anjay. Booster gitu nggak suka gitu. Jadi ya dipertemukan secara gini aja gitu. Saya kayak alami aja gitu. Itu menurut aku lebih natural gitu. Karena kalau rame aja aku males gitu. Kayak nggak suka. Ya, tapi nanti kalaupun nanti penonton aku jadi 1B kalau sekali live, ya aku mau gimana? Ya bukan 1M lagi ya, 1B loh. Apa yang harus dilakukan nih kira-kira sampai 1B gitu? Kalian tahu nggak? Ada salah satu TikToker yang penontonnya bukan 1M lagi. Terima kasih Bunda Yeni. Orangnya Bunda Yeni tahu lah moodinya Febri seperti apa. Kenapa Febri menolak banyak gift dari kakak-kakak yang udah menyediakan sesuatu yang indah buat aku. Karena aku belum bikin sesuatu yang bikin kalian bangga, kalian udah mau ngasih something ke aku. Menurut aku kayak memberikan sesuatu apresiasi ke orang itu bikin orang itu jadi semangat melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, berkreasi. Jadi aku tidak suka aku disuapin dan aku jadi si pemalas. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bikin kalian bangga dulu. Baru kalian harus kasih ke aku minimal sehari 2 TU. Bercanda. Ya. Udah itu aja. Dan besok biasa kita kayak tanggal 1 itu semua yang ngumpul ke rumah mama, ke rumah orang tua aku. Kita kayak, kalian tahu basuh kaki nggak? Yang dilakukan anak-anaknya terhadap orang tuanya. Gitu. Supaya kenapa sih ngelakuin kayak gitu? Iya, dulu kecil aja gue kecebur got, jangankan kaki, sebadan-badan gue dimandiin kan sama orang tua gue. Itu kayak bentuk apresiasi gitu loh. Kalau kita udah gede, kita mampu untuk membersihkan nggak dibersihin terus diminum ya airnya. Enggak. Kita nggak bersihin, kita nunjukin kalau dulu kita pernah kejebur, jangan kan got sumur. Aku itu kerjaannya kecebur terus.
aku itu mainnya tuh bukan ulek-ulekan, main orang-orangan, bukan, kejar layangan. Ngejar layangan. Gue main pesawat-pesawatan gitu, burung dara. Jadi ya gimana nggak kecebur, cebur lah. Gitu. Mana nggak basah sekarang? Keceburnya waktu kecil. Kalau sekarang ya nggak kelihatan lah. Naik pohon, dibilangin jangankan pohon, itu layangan nyangkut di genteng. Ya aku naik genteng gitu. Dari mana bisa naik genteng? Karena dulu papaku kan punya minibus, punya Metro Mini gitu ya, angkutan umum. Itu Metro Mini, aku naik ke atasnya Metro Mini kayak demonstran. Karena itu Metro Mini yang paling pojok, terus gue lompat ke si atap rumah, ambil layangan. Gitu. Makanya gue pernah bocor di jidat gue nih tuh, set nih. Mana? Apa yang didoakan sama orang tua kita itu sebenarnya bisa jadi itu jadi sesuatu yang ke kita gitu. Karena 9 bulan mama aku berdoa aku itu jadi seorang laki-laki. Didoakannya selama 9 bulan aku dilahirkan itu laki-laki. Dan feeling dari mimpi dari apa yang disambut itu adalah anak laki-laki, anak kelimanya. Karena 1, 2, 3 itu udah perempuan, keempat itu jadi mama aku ngikutin Feng Shui dari suku Baduy kayaknya. 1, 2, 3 katanya cewek. Oh berarti 4, 5, 6 cowok nih. 4 bener cowok. Bener kan? Berarti kelima cowok. Disiapin lah semuanya, semua baju cowok. Sampai semua biru semuanya, sampai nama. Febri itu memang untuk cowok. Gue nggak tahu tadinya Febrianto atau apa ya dijadiin karena cewek jadi Febriana gitu. Next, pas lahiran keluarlah gue, cewek. Orang kan biasa kalau udah lahiran kan seneng ya dicium anaknya, bayinya gitu. Nyokap gue tuh nangis. Nyokap pas ngelihat yang keluar cewek, dia nangis. Dan yang gendong itu udah bawaan dari lahir, dan yang akhirnya yang gendong gue itu adalah ya papa aku gitu. Mama emang stresan mulu. Mama aku udah katanya stres gitu. Ya terus mau gimana? Ya akhirnya aku jadi memang suka main-mainan cowok. Nggak boleh gitu, gue bilang nyokap lo. Emang nyokap gue lagi stres mikirin gue. Suka mainan cowok. Akhirnya ya baju yang disediain untuk bayi-bayi itu ya baju cowok. Ya tapi emang untungnya akhirnya papa aku tuh kayak sekolahin modeling deh nih anak gitu. Takutnya jadi tomboy gitu. Modeling tomboy. Dadah. Bawaannya pengen ngegedik cowok aja gitu. Udah. Akhirnya papa aku tuh kayak, ini harus diarahin sekolahin model aja gitu. Nyanyi, model gitu. Ya aku berterima kasih sama apa yang sudah dilakukan. Mungkin dulu papaku pernah naksir sama model kali ya. Maaf ya mama. Karena mama aku dulu seorang guru.
aku tuh dulu guru SD. Jadi dia punya mimpi anaknya harus jadi murid yang pinter semuanya gitu. Aku akan berjanji, kemarin aku udah minta sama bapak aku untuk minta, jadi kita tuh semua dikasih bundling SD, SMP, SMA gitu. Aku bilang, Pak, aku minta yang SD dong. Kenapa yang SD doang? Soalnya kan aku ranking pas SD doang. Aku janji sama viewer aku di TikTok, aku mau ngasih unjuk kalau aku dulu ranking 1 terus sampai aku dapat beasiswa terus piagam gitu. Walaupun aku dulu kelasnya F sih, yang terakhir itu kan yang nakal-nakal ya. Rating gua ranking 1, mau gue yang terakhir kayak kelasnya. Aku dulu sekolahnya di sekolahan Katolik gitu. Kalau sekolah Katolik itu ya misalnya kelas 1A. A itu ya emang anak-anak yang gini. Aku tuh 1F, 2F. Untung aja aku ditaruh di F. Kalau di A, ya nggak tahu ranking atau enggak. Nah, jadi di antara kenakalan-nakalan orang yang dikumpulkan di F itu, aku lah yang paling pinter gitu. Selalu ranking 1. Jadi kalau di sekolahan aku kelas 1 ranking 1 rulan 1 2 3, ranking 1 anaknya dapat piagam. Jadi pas pengambilan rapot kenaikan kelas, orang tuanya diundang makan sama kepala sekolahnya, sama kepala yayasannya. Gitu. Dan mama aku itu selalu mengancam di rumah, kalau mama tiap tahun gak ikut dinner atau makan malam sama kepala yayasan, ya udah nggak ada yang dikasih uang jajan gitu. Jadi itu udah jadi kayak cambukan di kita gitu, kayak aduh gara-gara gue nih nyokap gue nggak ikut ini gitu. Nah akhirnya gue bisa berusaha gitu. Kalau mau ke toilet kan deket dapet, iya emang paling pojok kelasnya, paling pojok, suka ada yang kesurupan. Karena aku sekolahnya di Katolik, deket Goa Maria gitu. Itu benar banget. Dan anak-anak A kan yang culun-culun gitu ya, mana berani mereka sampai ke pojok-pojok, hilang, tau nggak? Kalau ada anak A sama anak B gitu ya, bisa nyasar ke pojok, beuh. Kalau kelas A itu yang kacamatanya tebal-tebal gitu kan, dia dikerjain udah. Dan siapakah pemegang ketua di pojokan itu? Adalah gue. SD, SMP enggak. Nama gengnya waktu SD Millennial Girl, karena temen aku orang Cina semua, yang dulu celananya yang gede-gede gitu tau. F gitu. Gaul juga gengnya, iya. Dan aku jadi gini. Jadi kita tuh berenam kayak gini. Kan ada tugas mading ya. Tugas mading nih. Dan Millennial Girl itu bukan cuma di kelas F doang. Itu terbentuk dari semua kelas, ada personilnya gitu. Bikin mading nih gitu. Orang mading kan kayak lo bikin apa, scratchbook atau lo bikin kerajinan tangan lah gitu.
kita yang ditaruh, terutama gue, itu apa? Coba gue mau tahu. Tahu nggak apa yang aku taruh kalau ada jadwalnya mading? Aku foto gue, hasil photoshoot. Kenapa gue? Karena kan gue bilang, gue pernah cerita kalau gue tuh ada suka sama guru gue kan. Jadi setiap guru gue mau masuk ke kelas gue yang pojok itu ngelewatin papan mading kan. Karena gue tuh dulu aku dari SD itu aku udah masuk ke majalah, masuk ke berita kriminal. Aku udah masuk ke media-media hiburan. Aku SD gitu. SD SMP. SD-nya tuh udah kelas 5 6 gitu. Modeling gitu-gitu. Dan pas itu gue lagi masuk apa ya? Aduh gue lupa lagi. Akhirnya gue nempel. Iya, itu paling jijik banget. Akhirnya gue nempelin itu potongan media di mading. Ih, ya ampun Febri, ih belagu banget. Padahal tanpa gue tempelin, orang-orang juga tahu. Ya udah, itu aja sih ceritanya. Ya udah. Pertama kali gue ngerasain suka sama orang itu TK sih. Gue TK udah ngerasain suka sama orang. Kalau cerita remajanya, wah remaja aku sulit sekali. Di SMP itu pelajarannya susah. Di sekolah aku itu pelajarannya susah sekali. Aku ngerasa tertekan banget karena aku udah nggak dapet peringkat. Jangankan 3 besar, 5 besar aja aku nggak dapet. Sampai 10 besar aku hilang. Gitu. Dan di situ aku jadi ada 2 anak yang nggak disukain sama mama aku. Kakakku yang pertama, yang paling besar, perempuan, dan aku yang perempuan paling kecil. Kita berdua paling gak disukain karena kita berdua itu gak ada prestasinya di pendidikan gitu. Gak ikut lomba fisika sekabupaten. Gak bisa ngitung satu genggam pasir itu kira-kira beratnya berapa. 2 anak ini anak yang paling, kalau ada perkumpulan ibu-ibu ya dijelek-jelekin, atau lagi ada di meja makan tapi percayalah, anak yang paling pintar cari uang. Anak yang paling pintar cari uang.
I never meant to you. Sorry, nge-lag ya? Iya, kalau ada yang telepon itu di saat aku lagi live itu udah otomatis langsung nge-lag blast gitu. Jadi aku lagi live, aku jangan ditelepon dulu ya. Selesai live, udah ada yang telepon. Ya ampun, jahat banget sih lo kan. Lanjut. Masih nge-lag gak? Siapa yang telepon tuh? Patah-patah live-mu masih nge-lag? Aku lagi nyalain air panas, udah panas mendidih airnya. Sampai dingin lagi akhirnya. Aku mandi habis 2024. Iya, sorry ya, aku minta maaf ya. Habis gimana kalau aku hilangin sinyal ininya, apa namanya, biar gak telepon malah nge-lag gitu. Iya gak sih? Iya. Lanjut. Jadi dua anak ini itu diomel-omelin terus gitu. Ya 15 menit lagi ya, nanti kita keluar ya. And then aku punya kakak-kakak yang pintar banget. Dia itu ikut selalu ikut kayak olimpiade pendidikan gitu. Sampai-sampai ada yang perang saudara kandung perang. Di Bali yang nomor 3 sama abang aku itu perang saudara. Karena umur mereka tidak terlampau jauh. Perang saudara, maksudnya gini loh, ada kayak cerdas cermat itu perang saudara gitu. Jadi kayak harus dikalahkan, ditangguhkan gitu. Jadi itu di rumah pun perang. Jadi dia udah kayak anggap lo saingan gue. Gila sih. Sama amat. Gue sama kakak gue yang nomor 1. Enggak lah. Gue dibeliin. Kalian tahu gak sih yang chat-chatan gitu? Gue dibeliin kakak gue menang kayak taruhan gitu. Dia beliin gue apa sih yang buat message orang gitu, gue jadi lupa. Dek, gue beliin lo nih, gue beli 2 gitu. Kan gue nggak boleh pegang. Aku itu sampai kelas awal SMA aja baru dibeliin handphone gitu. Tamagotchi, no, ini bisa ngirim message. Apa sih namanya? Kakak aku beli 2 dan yang dia kasih tuh ke aku gitu. Ketahuan sama kakak aku yang di Bali itu. Ih, kejam banget. Masa diaduin sih? Kakak aku itu yang nomor 3 itu ngaduin ke orang tua aku. Dan lagi-lagi kita kena hukuman tuh, kakak aku yang nomor 1 sama aku. Tapi kalau lucu-lucuan kita semua ngumpul, ini cuma lucu-lucuan doang. Dan bagi aku, untuk saudara-saudara kandung aku, insurable interns aku itu adalah kakak-kakak dan abang aku. Insurable interns itu adalah saudara kandung. Bagi aku, mereka kurang, aku pun kurang gitu. Ya. Jadi ini cuma lucu-lucuan kita doang gitu. Ada kakak aku 1 itu dari sekolah SD sampai dia kuliah itu dia selalu nomor 1 sampai cum laude. Aku mau lanjutin. Sampai kalau dia mau ujian nggak boleh ada, aku kan sukanya latihan nyanyi ya,
kedengeran nyanyi sedikit, dia nggak konsen katanya. Lu bisa diam nggak sih? Gue lagi mau belajar. Gitu. Sekarang anaknya penyanyi. Itu ponakan aku, si Ibet itu penyanyi. Itu juga ya murid terbaik. Tapi yang paling bikin aku bersyukur, paling nggak aku nggak pernah tinggal kelas, nyaris. Enggak, kakak aku tuh yang nomor 1 nyaris tinggal kelas. Aku nggak pernah, kakak aku nyaris. Tapi dia rich girl, dia mengajarkan aku soal kekayaan. Dan aku suka. Dia ngajarin aku soal kekayaan, dia ngajarin aku cari uang. Itu kakak aku yang nomor 1. Dia yang buka langkah aku sampai aku bisa jadi kayak gini, itu berkat dia. Kalau enggak tahu maksudnya. Apa yang dilakuin? Apa sih Feb yang dilakuin kakak lo? Oke, 5 menit. Kakak gue mencuri diam-diam ijazah gue, lalu dia masukin ke Bank Mandiri. Di saat gue lagi asik-asiknya nyanyi kafe, jadi tukang kopi part-timer, diam-diam dia masukin ijazah gue ke Bank Mandiri. Pas tahu-tahu gue udah dipanggil. Interview. Kalian tahu gak sih baju yang gue pakai buat interview? Celana jeans yang belel banget. Ada kayak outer gitu, iya baju manggung gitu. Boots. Karena gue biar gak diterima, gue lakuin itu supaya gue gak diterima. Pertama kali gue di interview itu langsung sama DM namanya, direct manager. Namanya Pak Kenny. Gue masih inget kan? Ya udah. Gue bencinya gue tetap diterima. Masuk. Gue tetap diterima kerja dan gue kesel banget. Hari-hari gue berubah. Gue nggak bisa pulang malam lagi. Gue nggak bisa teriak-teriakan lagi di panggung. Gue berubah jadi office hour. Rambutnya harus rapi, harus pakai blazer, high heels, gitu. Balik lagi gue orangnya nggak bisa disepelein orang. Sekali gue disepelein orang itu akan mengucapkan selamat sama gue buat apapun yang terjadi, karena gue percaya alam dan Tuhan akan bantu gue gitu. Sekali gue disepelein orang, akhirnya jiwa gue meronta-ronta untuk bikin orang-orang harus ngucapin selamat sama gue, dan gue jadi the best senasional. Gue berhasil menjual ori dan investasi berbasis asuransi. Ori berapa ya gue lupa. Dan gue juara 1. Kakak gue kalahin, yang Kak Rohani itu gue kalahin. Puas banget. Apa yang gue lakuin? Harusnya gue bisa naik jadi kepala cabang. Gue keluar dari Mandiri karena bagi gue tuh aman banget.
megang daerah situ gitu. Gue keluar dari Mandiri, gue cari gudang uang yang lebih random lagi. Gitu. Cerita gue sangat unik dan nggak semuanya seneng kok. Semuanya penuh dengan sesuatu, dan tapi gue bersyukur banget. Gue tuh punya jiwa yang sangat kayak gini loh. Gue nggak akan dikasih orang jahat, karena gue nggak pernah bikin orang, nggak pernah ngejahatin orang. Ya kalau emang gue nanti harus masuk ke ruangan itu bapak-bapak dan gue harus dipaksa sesuatu, ya itu udah takdir gue. Tapi gue coba aja dulu, gue ketok aja tuh pintu. Kayak gitu. Jadi setiap orang yang gue temuin itu kayak bahkan jadi kayak seseorang emang yang ditunjukin Tuhan untuk bantuin karir gue gitu. Belum kak, ya pun kalaupun gue dikasih cobaan yang kayak gitu, gue percaya gue akan bisa lalui itu gitu. Ya, gitu. Jadi ya udah. Di saat gue udah susah banget, pasti akan ada sesuatu. Kalau gue ceritain nggak ada yang percaya deh, pokoknya akan ada sesuatu pokoknya. Gue tuh pernah gini. Ini gue kasih tahu dan ini terakhir ya, nggak akan gue ingat-ingat lagi. Gue waktu itu ditempatin di Jakarta Timur nih. Akhir bulan itu bank suruh gue nutupin kekurangannya. Fab, kita butuh sekian untuk lu goalsin ini apa MD kita gitu, maksud target gitu. Lo harus datengin salah satu yang punya pabrik obat di Jalan Raya Bogor. Nama pabrik obatnya Harsen. Ini pabriknya, ini letaknya, lo harus ketemu sama dia. Dia itu luar biasa dananya, dan lo cuma bisa minta sama dia. Kalau lo bisa goals, ya lo udah warrior banget lah gitu. Gue datang ke pabrik itu, tangganya melingkar tuh kayak obat nyamuk. Melingkar gitu aja, tak. Pusing banget gue gitu. Pas gue ketok, rame banget. Gue tunggu tuh. Mbak Febri ya dari Bank Mandiri, ya gue bilang. Yuk gitu. Butuh berapa kurang ininya? Tuh sih, kalian tau gak sih gue kayak yang butuh berapa kurang dananya? Kalian tahu gak target gue yang harus gue cari itu berapa? 20 M. Ditanda tangan dong. Set. Gue nggak tahu harus ngomong apa sampai kantor. Harusnya sih kalau orang normal langsung pulang ke kantor ngasih tahu bos ya. Enggak gue. Gue balik ke rumah, gue peluk nyokap gue. Mah, tau gak sih gitu. Gue peluk nyokap gue heboh ngasih tahu kakak gue. Kok nggak ada berita? Biasanya kan kalau ada yang kayak gitu tuh kayak ada something gitu kan, kayak di grup Mandiri tuh ada gitu. Iya, gue belum kasih tahu. Lu Sarah pede kata gitu. Gue kasih tahu duluan itu adalah orang tua gue, gitu. Lagi deh, gue bisa bikin semua orang tuh nurut gitu. Jadi gue nggak bisa kalau disuruh datang kantor jam 9, nggak mau. Kenapa gue bisa bikin orang kayak gitu? Karena gue nunjukin sesuatu. Gue punya effort yang sangat besar. Jadilah sesuatu yang bisa bikin orang tuh semua kayak,
ya lu ini anak bisa diandelin gitu. Lo kalau lo mau minta sesuatu fasilitas, banyak fasilitas, lo minta banyak kayak ya gue harus gini ya lo harus bikin sesuatu yang baik. Lo harus tunjukin kalau lo emang diperlukan di circle itu gitu. Lo jangan minta terus, lo harus ngasih terus gitu. Gue kasih tahu, dan itu kepala cabang gue kalau bisa sujud di depan gue. Lah gue sama si Pak udah tua banget tapi istrinya seumuran gue gitu. Maaf ya Pak, tapi gue sayang banget sama bapak itu. Kalian tahu setelah gue dikasih 20 itu udah jam 12 2 menit dia bukain cek Bank Permata. Gue ingat banget. Harusnya gue dari Bank Mandiri tuh harus ngasih dia kayak handphone atau apa merchandise gitu kan. Dia keluarin cek sebesar 175 juta untuk gue ambil. Gue sampai kayak linglung, tau linglung nggak? Hah? Kok gue yang dikasih sih? Lo tau kenapa dia kasih gue itu? Saya minta kamu tidak balik ke sini lagi. Kesini lagi dan kamu jangan mau nurutin apa kata bos-bos kamu di Bank Mandiri. Gila gak sih guys? Dia iyain permintaan kita 20M, gelas. Dan dia sogok gua untuk gak datang lagi mau ngambil dana dia masukin ke bank tersebut. Gak mau keluar. Happy New Year! Kalian mau lihat gak sih langitnya dekat rumah aku? Ramai sekali. Kita keluarin. Kasihan Vio. Kalian tahu nggak sih Vio kasih apa sama aku? Dia beliin sesuatu guys. Dia beliin aku. Ngapain sih Vio kayak gitu-gitu? Wow. Meledak perang gitu ya. Happy ya. Happy New Year buat semuanya. Sakit sekali. Kak, lu ya gue ya? Di 2024 guys, kita mau airport ke airport nih. Ya, kita mau goes bandara ke bandara. Pi. Pak, selamat tahun baru, Pak. Bapak lagi ngapain? Oh, iya, selamat tahun baru ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Doain aku ya. Seperti yang aku minta. Oke? Ya udah, salam buat mama, salam buat Wak lagi di situ. Mana? Selamat tahun baru, Wak.
Wak. Wah, sehat ya. Iya, nanti aku ke situ ya. Iya, Wak, sama tuh. Di rumah. Wah. Enggak, Wak. Di rumah, nanti aku ke sana ya, Wak. Wah, sehat-sehat ya. Ya, Wak. Sama tahun baru. Dadah. Itu. Oh, di Bang apa? Bukan lah. Itu Kumar. In this rajo hoyo. Happy New Year. Giska sehat-sehat ya. Oh, ada. Kok di itunya ya? Baunya. Dari baunya sih. Ada rudal, guys. Di jurang. Terus nggak suka. Barbecue. Vio nggak mau, ini tinggi. Ini tuh. Mau mandi. Itu. Mau mandi. In another life. Sosok geleng-geleng loh. Istighfar. I will be your girl. Blah. Anjay. Haruskah ku akhiri 2024 GASS. Semoga 2024 akan lebih baik lagi. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Semoga. Kalian udah pada bakar-bakar. Amin.
Vio beliin aku cake tahu. Cake Happy New Year. Mana Vio? Yuk kita tiup cake yuk. Lebih gak yang mau? Ya ilah ribet banget mau tiup cake aja dia pakai ngerol rambut. Ih, pusing banget sih cewek. Pamit dulu ya Haus. Bunda Yeni, terima kasih buat semuanya yang udah Bunda Yeni kasih ke Febri ya. Makasih. Maaf kalau Febri ya masih ada kurangnya. Dan memang masih kurang. Semoga di sini kita bisa saling melengkapi ya, saling menghargai satu sama lain kekurangan ataupun kelebihan yang ada di kita gitu. Nggak boleh cuman mau lihat kelebihan doang. Because of you. Karena saya masih manusia, jadi saya pasti punya kurangnya. Kalau saya nanti udah jadi salah satu malaikat penghuni surga, mungkin saya udah gak ada kurangnya. Di mata manusia apalagi di mata Tuhan. But it's so impossible. Ya gak Vio? Itu hal yang tidak mungkin terjadi karena saya sangat menjunjung tinggi keributan. Gitu. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. Maafkan kami selalu ngereok di roomnya kafe. Kebalik. A whole new world. Harusnya kalian yang harusnya sadar, host ini nggak pantas untuk dipertahankan. Merry Christmas and tahun baru. Hai, Merry Christmas and tahun baru juga buat kakak yang baik, penghuni RTV. Shooting, tumbling, freewheeling through the endless diamond sky, a whole new world. Diana, thousand things to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. With new horizon to appreciate. Sehat-sehat terus. Sama-sama sehat-sehat terus juga ya buat abang, buat kakak, buat mas, buat adik-adik, buat ibu, bunda, semuanya teman-teman yang ada di sini. Buat papa-papa muda. Kenapa ke papa-papa muda? A new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go.
or say we're only dreaming with a whole new world to be shown. I guess them anywhere. There's time to spare anywhere. Ooh, let me share with whole new world with you. Whole new world. A thrilling kiss for you and kenceng banget pakai tipuin segala. Oh, kita setahun nggak mandi. Aku kan pagi udah mandi, belum mandi sore aja. Aku tuh gini ya, aku tuh konsepnya gini. Aku itu menjunjung tinggi di mana kalau aku itu harus wangi dan cantik di saat aku mau tidur dan bangun tidur. Ih, kayak ulang tahun gak sih gue dibuat sama dia. Cepetan dong, fotoin dong. Nih, Ini harusnya tadi yang ada kembang api. ulang kembang api ulang. Iya. Wah. Happy New Year. Nggak bisa pakai jaket dulu. Nggak boleh di sini kakak-kakak di sini itu nggak boleh kan. Bisa pakai kemben. Ayo dong, ayo. Gue lama banget tiup lilin doang. Lu pakai jaket. Boleh ada api gak sih? Nggak boleh loh Vio ada api. Nggak boleh. Tanya dia nggak boleh ada api. Ya, apa? Happy New Year, sister aku. Itu sosokan banget tuh beli itu. Ya ampun Vio ngapain sih lu? Aduh. Nggak boleh ada api. Jadi kita harus foto. Tatak lagi sekali akan jauh. Kayak camen banget ya. Mana ada yang mau? Banget ini. Untung amat mukanya. Kamu kalau live memang segini Vio. Bahasa wajah bahasa. Camu hidup ya. Kayak minion gak sih? Wajah kamu hidup. Mama hanya kocak. Yes, kamu. Tanda. Harus lakuin lagi. Baca shell obat. Iya, des. Bukan mau foto. Nggak mau difoto. Jadi gitu aja. Udah.
show. Hey, what now? Aku mau ucapin selamat makasih ya. Wish you will love to marry me. Kita potongan. Makasih atas kue yang kamu udah kasih. Ih, ini kenapa sih? Aku udah kasih apa. Potong. Aku maunya kita potong berdua. Bang. Gue tambahin lo ya. Yang mana? Rumahnya jangan. Jangan dong, rumahnya nanti kalau- Iya, kita harus membangun kan. Kita foto yang ini. Ini. Ini kan biar kelihatan pemirsa. Oh, pemirsa. Kok happy birthday, Kak? Piringnya mana Mas Endong? Nggak perlu lah, langsung aja. Ya udah. Nih ya, kue potongan pertama, semoga Vio menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meninggalkan hal yang harus ditinggalkan. Tetap membawa yang harus dibawa. Yaitu adalah pesan dari orang tua, nggak boleh dilupai. Ayo, mau kan gimana nih? Doa dulu, doa. Ya mau sampai orang melas gitu. Ini potongan kue pertama. Makanya jangan goyang-goyang. Jangan pecicilan, badan lo enteng, ketiup angin di Enak atas. banget, guys. Kan kalau ada Ricky malu lo jatuh. Kayak marahin anaknya. Dapur cok triple. Ini bukan triple. Ini bukan. Enggak. Enggak, lebih tangan anjir. Badan gini, yang badannya ngelingkar di dua tangan gini. Ya lagi idiot demi Allah. Nih. Kayak gini ya. Lo ngelingkarin. Terus aku nyuap sendiri dong, itu namanya.